Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope that you have a good condition, right? Okay. Before we start our lesson, please open your LKS ya. We will discuss about the first chapter. Kita akan mempelajari chapter pertama, yaitu tentang narrative text ya. Narrative text adalah jenis teks yang dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis ya, peristiwa yang kronologis ya, saling berhubungan ya. Tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur, to entertain ya, untuk menghibur si pembaca dari suatu kisah atau cerita. Dan jelas kalau teks naratif teks ini menggunakan past tense, bentuk kedua. Oke. Next. And then contoh naratif teks itu ada berapa, Miss? 1. Fable. Fable itu adalah cerita apa? Fable cerita hewan. And the next is myth, yaitu mitos ya. Yang ketiga yaitu legend, legenda. Yang keempat folk tale, cerita rakyat, maling kundang ya. And the next is fairy tales, dongeng, Cinderella dan sebagainya. And the next is love story, cerita cinta. Dan tentunya pasti menggunakan verb kedua. Oke. Contoh, sekarang kita akan membahas tentang generic structure. Generic structure itu adalah struktur dari paragraf tersebut. Misalkan yang pertama ya, orientation. Struktur yang pertama yaitu orientations. Orientations atau biasa disebut dengan pendahuluan, berisi tentang siapa, kapan, di mana suatu cerita itu ditetapkan. Jadi paragraf pertama itu mendeskripsikan tentang perkenalan, di mana tuh cerita itu, siapa tuh yang bercerita, dan tentang apa, kapan. Nah, seperti itu. Next, number 2 adalah complications. Kalau pertama, paragraf pertama, cerita pertama gitu kan, orientations. Yang the second is complications. Complication itu menceritakan awal masalah. Jadi cerita itu ada masalahnya yang menyebabkan puncak masalah atau yang biasa disebut dengan klimaks ya, klimaks masalahnya. Bagian ini biasanya melibatkan karakter utama dari cerita tersebut. Jelas karakter utamanya itu siapa ya. Oke. Contohnya Cinderella, orientasinya Cinderella ya. Cinderella menceritakan siapa Cinderella, saudaranya berapa, itu orientation. Complicationsnya dia mengikuti apa? Mengikuti sayembara. Bukan mengikuti sayembara, tapi apa? Pas mau pesta, dia ikut tetapi apa? Dikasih batasan jam. Nah, jamnya itu sampai jam 12 dan dia kan melarikan diri. Otomatis yang ketinggalan apa? Karena terburu-buru, ketinggalannya apa? Yaitu apa ya? Sepatu. Lah, kehilangan sepatunya itu adalah complications ya. Nah, resolutions. Bagian ini adalah bagian akhir. Kalau Cinderella tadi sudah menghilangkan salah satu sepatunya, resolusinya apa? Ditemukannya Cinderella dengan sepatu yang cocok dengannya. Nah, bagian ini, resolution ini adalah bagian akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah yang dapat diselesaikan dapat menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk, yang nantinya akan membuat cerita berakhir dengan bahagia ataupun sebaliknya, sad ending or happy ending. Terkadang ada beberapa resolusi yang berupa masalah lain untuk dipecahkan. Hal ini sengaja dibuat oleh penulis untuk menambah dan mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya jenis resolusi ini terdapat pada genre mystery atau horror. Nah, yang terakhir ada reorientation ya. Reorientation itu pilihan karena bagian ini adalah penutup. Karena resolusi sudah bagian akhir. Nah, reorientation itu kadang ada, kadang tidak, tergantung. Bagian reorientation adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional, yaitu pilihan ya toh. Ya, reorientation ini bisa berisi tentang pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Contoh ya. Contoh ini Miss dia kasih. The example of the crow and the jug. The crow itu adalah gagak, jug itu adalah kendi. Lah,
On the hot day, a thirsty cow fly over a field looking over water. Jadi suatu hari yang sangat panas, thirsty cow itu gagak itu sangat haus, dia itu mencari air lah. Suddenly, tiba-tiba, she saw water jug below lah. She saw, dia melihat air tapi di dalam kendi. Bayangkan dia itu haus dan tiba-tiba suddenly, yang paragraf kedua ya, dia melihat the water jug, ya, kendi yang berisi air. Paragraf ketiga, the crow tried to push her head into the jug. Dia berpikir bagaimana caranya dia bisa meminum sedangkan dia sudah kehausan. Yang paragraf ketiga menyatakan bahwa the crow-nya si gagaknya itu berusaha to push, yaitu menekan kepalanya ke dalam kendi. Bisa enggak? Ya tentu tidak bisa dong. Nah makanya dia itu mau berusaha berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan air. Oke, yang terakhir, the crow has tried hard for a while. She was looking around. She was some pebbles. Pebbles itu adalah kerikil. Jadi dia berpikir, oh ada kerikil, berarti bagaimana caranya saya bisa meminum air di kendi dengan menggunakan kerikil. Caranya apa? Dia memasukkan kerikil di dalam kendi, akhirnya airnya kan akan naik ke atas dan akhirnya as more and more, lagi-lagi dan lagi, pebbles filled, paragraf terakhir ya, pebbles filled the jugs, the water level keeps rising. Jadi airnya kan ke atas. Soon it was high enough for the crowd to drink. It's working ya. Jadi idenya itu bekerja, it's working ya, she said ya. Nah terakhir kita akan membahas tentang generic structure dari paragraf tersebut ya. Paragraf the crown and the jugs. Paragraf yang pertama itu namanya orientations ya. Yang the next paragraph, suddenly, tiba-tiba dia melihat itu, berarti dia complications. Dia berpikir bagaimana caranya bisa, itu namanya komplikasi ya. Terus resolusinya apa? Kesimpulannya apa? Penutupnya apa? The crow jog, dia itu sudah berpikir kalau menggunakan pebbles. Apa itu pebbles tadi? Kerikil dimasukkan di dalam kendi dan akhirnya dia bisa minum, itu namanya resolutions. Oke, dari sini ada pertanyaan, any questions? Ya. Oke, next. After you watch my explanation about narrative, setelah kalian melihat eksplanasi dari naratif, tolong kerjakan task 1. Task 1 di LKS-nya ya. Chapter 1 ya. Task 1 hanya translates into Indonesian, hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. And task 5, task 5, answer the questions, mengerjakan pertanyaan, menjawab pertanyaan. And the last is task 6, answer the questions 2, menjawab pertanyaan juga. Oke. Please submit it ya. Tolong kumpulkan until 3 PM. Miss dia akan menunggu sampai jam 3 sore. Oke, thank you. Stay at home, tetap di rumah, stay safe, tetap jaga kesehatan, jaga imun kita, jangan kemana-mana ya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.